Ya, memecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat. Biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Pak, kemarin kan ke Bea Cukai di Soekarno banyak yang ini ya, bawa email tes itu Pak. Ada beberapa dia bilang, tapi yang saya lihat bukan iPhone loh. Mereka juga beli apa? Yang biasa bukan Apple, Android juga sama banyak juga ke situ. Sehari bisa berapa puluh dia bilang kemarin ya. Lupa saya nggak 80 kalau nggak salah sehari. Nggak banyak-banyak amat, tapi prosesnya cukup cepat. Kenapa Anda mau beli? Kembali lagi ke pertemuan kepala daerah tadi. Ini gini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan ke pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu ya nggak ada keberatan, bukan di desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi lagi. Cuman sekarang sebenarnya dari uang nggak berkurang, 1.300 triliun dilempar ke daerah. Cuman prosesnya belum terlalu dibelanjakan daerah oleh pusat ya. Cuman prosesnya belum terlalu clear sehingga mereka juga bertanya-tanya apa betul uang itu masuk ke daerah. Nanti kita cek seperti apa sebetulnya. Terus saya nggak monitor akhir tahun seperti apa. Sampai akhir tahun seperti apa penyampaian anggarannya. Jadi kalau banyak sisa juga ya udah nggak usah tambah. Tapi kalau tapi kalau emang bagus dan emang pembangunannya bagus tepat waktu dan nggak ada temuan-temuan ya patut dipertimbangkan harusnya sih. Karena kan mereka protes. Ini kan desentralisasi hasil dari reformasi. Kenapa hilang lagi? Kenapa mau jadi sentralisasi? Saya nggak tahu pandangan politik seperti apa. Saya kan cuma Menteri Keuangan juru bayar kata Rocky Gerung. Kalau gini saya berselindung, saya cuma juru bayar yang ngerti. Tapi pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi. Artinya mungkin desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksana selama kemana-kemana mungkin ada image, ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu. Siapa Pak yang Semuanya ngomong. Anda mau ngomong apa? Semuanya ngomong tuh nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam. Saya bilang sih ya, Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Dan saya kan bukan saya yang berkeputusan di DPR di atas sana. Nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke arah desentralisasi. Pak, makanya Pak terkadang Ini orang Reuters ya Pak. Tuh Reuters ya Pak, belum Pak. Oh yang di mana-mana, orang mana loh? Reuters ya. Belum Pak, Reuters ya. Udah tadi telat. Udah nggak bisa nanya dia. Selesai. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana udah? Ini Pak terkait rencana yang untuk pembelajaran awal tahun belanja gimana Pak? Apa ada pendalaman market? Dimsum berarti di Cina ya? Dimsum di mana tuh? Oh saya nggak tahu. Saya belum dilaporin yang mana kalau saya. Kalau saya bilang sih di sini masih banyak cukup dana. Kalau bisa ciptakan optimisme seperti ini dengan bantuan teman-teman ya, saya bisa manfaatkan dana dalam negeri dulu. Kalau boleh itu kalau pasti dibalasnya dengan berapa dolar yang kita butuhin untuk bayar sehingga
maksudnya untuk membandingkan dolar tadi sehingga tidak mengganggu nilai tukar secara berlebihan. Tapi yang bagus kan kalau kayak Jepang kan mungkin 95% atau lebih bondnya dikuasai oleh investor domestik mereka. Jadi gejolak dunia nggak berpengaruh ke bond market. Ini kan sekarang asing udah makin turun tinggal 14% sekarang ya. Mungkin di satu sisi jelek katanya asing kabur, di sisi lain ya berarti sisanya kan domestik. Artinya apa? Kita bisa kendalikan stabilitas pasar bond dengan lebih baik. Kalau mau ya. Terkait penempatan dana tadi, gimana? Oh, baik memberikan biar itu nggak jadi likuiditas pasif, Pak. Jadi apa? Likuiditas pasif kan sebenarnya kan Apa? likuiditas pasif, Pak. Kan Nah, juga- Bank daerah permintaannya masalahnya bukan di apa likuiditasnya tapi permintaannya yang rendah. Kamu kata siapa? Kamu udah ngomong ke bank daerah? Kan 3,8% per sini. Nah, saya udah ngomong sama banknya di Jawa Timur, dia minta. Jadi mereka minta dananya. DKI juga minta. Kalau bisa ditambah ini. Karena bunga kita kan 80% dari suku bunga acuan kan. Sekarang 3,8, 3,78% lah. Jadi lebih murah dibanding pasar. Dia pasti lebih untung. Yang mau dipindahin berapa, Pak? Belum tahu finalnya. Udah Dan- pasti, Pak. Hah? Udah pasti akan dipindah. Kalau mereka berani. Kalau mereka berani, nggak ya udah saya diemin aja biar mampus. Kalau mereka berani, nggak boleh gitu ya. Lu pada ketawa semua. Ini baru makan gue jadi ngantuk kali ya. Jadi gini, kita tawarin itu kalau mereka butuh. Karena ada di waktu saya ke Jawa Timur, gubernurnya bilang seperti itu. Kita perlu ini untuk disebarin. Jadi Bank Jawa Timur itu punya provinsi. Ada BPD. Di sini kalau ditambah dia bisa nyalurin ke BPD yang lain sehingga jadi yang ini cukup terbantu likuiditasnya bisa nyalurin ke koperasi atau unit usaha di tempat UKM di tempat lain. Begitu. Rupanya kalau dari dari Bank Mandiri dan lain-lain itu Bank apa? Bank Himbara. Bank Himbara itu nggak langsung nyebar ke sana, masih lama. Tapi kita tadinya marketnya cepat, tapi ternyata lama. Nggak apa-apa, kalau gitu kita coba intervensi langsung, bisa apa enggak. Kan DKI kan kuat uangnya, jadi saya nggak takut. Jawa Timur juga kuat, saya nggak takut. Kalau ada yang jago. Ini yang kemampuan Bank DKI sama Bank Jatim itu. Saya lihat yang ada permintaan dan punya kemampuan mereka. Mungkin Bank Jakarta belum minta, tapi saya tanya gubernur tadi gimana? Mau nggak? Mau katanya. Tapi ada angka spesifik yang diminta. Belum. Ancar-ancar saya 5-10 triliun. Per bank, Pak. Bang. Kalau 2. Kalau 5 kali 2 kan 10. Kalau 10 kali 2 jadi 20 kan. Nah, udah. Kalau 5 satu bank. Jangan bikin DKI kan. Lu gimana sih jumlah lah, kalau 2 bank kali 2, kalau 1 bank 1. Boleh dong. Terus apa lagi? Tadi malam berapa? Tadi ya. Pak, terakhir kan Bu Sri Mulyani itu terakhir ya? mau bilang Terakhir ya, yang efisiensi terakhir nih, udah dia nutup nih. ada mau efisiensi di tahun depan ya Pak. Kalau melihat gaya Bapak yang belanja, apakah tahun depan ada efisiensi atau enggak ada Pak? Coba define menurut Anda efisiensi itu apa? Pengurangan belanja KL Pak. Itu bukan Ditahan. efisiensi, itu motong anggaran. Oh, ditahan dulu Pak. Enggak, Diblokir. kalau efisiensi adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu dan nggak dikorup. Kira-kira itu. Jadi saya bukan spending free, saya ngerubah anggaran kan? Belum. Dan anggaran yang ada jangan sampai mengganggu sistem. Saya pindahin uang, merubah anggaran nggak? Enggak. Uangnya masih punya pemerintah, tapi tempatnya beda. Jadi pertanyaan Anda apa tadi? Bakal ada efisiensi. Saya bukan spending free kan, udah. Efisiensi saya nggak motong. Anggarannya yang sama kemarin, tapi impact-nya akan beda kalau Anda lebih pintar. Boleh ngomong gitu? Boleh ngomong lebih pintar. Kalau kita pintar-pintar
memanage uang. Ini cash management. Berarti akan tetap yang kayak makan bergizi gratis gitu ya Pak, misalnya. Jadi kalau anggarannya nganggur dipindah ke yang lain. Iya. Semuanya kalau besar-besar nganggur saya ambil. Kan saya bayar kan, saya bayar bunga kan. Kalau setiap saya bunga sekarang 6%. Setiap 100 triliun nganggur, saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan. Rugi saya. Kalau nganggur 400 triliun, 4 kali 6, 24 triliun. Saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Mendingan kita beli kerupuk tuh 6 triliun, dapat berapa tuh? Berarti nggak akan ada yang diblokir, nggak ada yang diblokir dulu Pak. Tahun Tahun depan. Biasanya kan ada yang diblokir dulu, terus nanti ada blokirnya. enggak, Saya dilimpangin. enggak. Nanti kalau nggak mampu coret aja sekalian. Gak usah bintang-bintangan. Kasih ya. Pak, tadi Pak, soal DBI rilis uang primer 18% September. Oh, itu dia pakai adjusted. Coba yang nggak adjusted berapa? Yang adjusted kadang-kadang nggak sama dengan pergerakan ekonomi. Nggak, bukan salah atau jelek. Lebih akurat yang non adjusted. Ada dua dipublish kan, adjusted sama non adjusted. Anda punya yang non adjusted enggak kan? Itu sekitar 13%. Pasca definisinya turun terendah sejak tahun lalu, sejak Juli 2024. Yang insentif untuk tarik dolar ke Indonesia udah beres, Pak. Belum, saya belum itu penasihat yang sedang itu belum balik-balik kayaknya lagi ke luar negeri. Pak Dede, Pak. Bukan, kenapa kamu sempat Pak ini? Dede lagi dulu, Pak. Oh, semuanya gitu luar. Siapa lagi yang luar negeri? Siapa lagi yang luar negeri orang kita? Tunjuk aja siapa yang ada pejabat kita yang luar negeri siapa? Sekarang, Pak. Sekarang. Belum ada. Pak Luhut lagi luar negeri tuh. Orang dia berangkat. Pak Luhut. Bukan, aja tebak-tebakannya asal luar negeri langsung dia. Lu tebak manggis lu. Itu siapa sih, Pak? Ada, saya juga baru ketemu pada waktu advisor dari luar negerinya. Ada 3 orang, 4 orang, 3 orang. Belum ada keputusan, Pak, yang insentif baru. Belum, harusnya begini aja dulu. Yang penting semuanya stabilize dulu, baru kita ambil tindakan yang perlu. Ada concern nggak, Pak? Sadef turunnya terendah sejak Berapa sekarang? 148 triliun terendah sejak Juni 2024. Enggak ada concern. Terus saya kan dipakai untuk itu kan. Tapi ya berapa sekarang? Plus 5, Pak. Plus 5. Untuk stabilize harusnya kan kalau kita lihat IHSG naik terus. Itu kan sinyal confidence ke ekonomi dan ke perusahaan-perusahaan mulai membaik kan. Itu asing pelan-pelan akan masuk lagi. Jadi dia untuk menekan menambah sentimen positif ke ekonomi harus seperti itu emang. Jadi emang digunakan untuk itu. Oke, makasih ya. Pak, kalau siap terbang ajak dong Pak. Iya. Oh, ya,